mengenai Joko Widodo. Karena saya ketemu saudara, jadi kebetulan cari-cari ketemu yang namanya Joko Widodo ini di Universitas Gadjah Mada, tapi bukan Joko Widodo saudara. Ternyata yang ditemukan itu namanya adalah Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono saudara. Hari Mulyono meninggal pada tahun 2018 ya, waktu itu katanya meninggalnya tiba-tiba dan di waktu itu Jokowi sudah menjadi presiden dan yang namanya Hari Mulyono ini mendapat limpahan saudara. Jadi harta kekayaan atau mungkin harta kekayaan Joko Widodo lah. Joko Widodo sudah berhasil ya kan dan banyak duitnya, tapi tiba-tiba si Hari Mulyono ini meninggal dunia saudara. Dan waktu itu mungkin terlintas di benak Joko Widodo, saudara. Jadi dia bagaimana kalau yang namanya si Hari Mulyono itu dirubah menjadi dirinya. Nah ini saudara, ini adalah sebuah imajinasi, sepertinya imajinasi ya. Dia ingin membuat yang namanya Hari Mulyono menjadi Joko Widodo. Padahal Hari Mulyono ini adalah iparnya, saudara, ipar daripada Joko Widodo. Ya kan, dia adalah suami daripada Idayati, ya kan, adik daripada Joko Widodo. Mungkin gara-gara dia tidak kuliah, ya kan. Tapi bagaimana caranya dia pikir, wah ini saya akan ambil deh data-data mengenai Hari Mulyono ini, saudara. Dan waktu itu ketahuan juga dan begitu pedenya Joko Widodo pede, saudara. Waktu itu tahun berapa ya kan diadakan pertemuan di Ambarukmo. Ya kan diadakan pertemuan di Ambarukmo mungkin silaturahmi lah ya kan pokoknya pertemuan mengenai Fakultas Kehutanan. Nah ini saudara yang bernama wanita ini yang bernama adalah Evi Yulia. Dia melihat gerak-geriknya waktu itu Joko Widodo itu agak sedikit mungkin berbeda saudara, berbeda. Jadi waktu itu dia kumpul-kumpul, terus dia ada yang buka-buka foto di reuni itu, ya kan di sana ada Joko Widodo, mungkin Joko Widodo sudah berlaku sebagai yang namanya Hari Mulyono, tapi disentuh oleh yang namanya si Evi Yulia ini, saudara, ya kan bahwa ini adalah Hari Mulyono. Dan sedikit agak, saya lihat sedikit agak kaku ya Joko Widodo di dalam masalah ini. Dan ternyata yang namanya Hari Mulyono ini saudara, dia punya anak dua, cakep-cakep saudara, cakep-cakep. Ya kan namanya dikasih nama seperti rimba-rimba begitulah, seperti rimba-rimba. Dan anaknya cakep-cakep. Seharusnya anak ini yang bisa menjadi anak Joko Widodo itu cakep saudara. Bukan seperti Gibran atau Kaisang ya kan, atau si Kahiyang saudara. Kalau ini anak daripada si keponakan Jokowi ini, ya kan anaknya daripada si Hari Mulyono, Insinyur Hari Mulyono ini, almarhum Insinyur Hari Mulyono ini, cakep-cakep saudara. Laki sama perempuan, cakep-cakep. Nah ini saudara, mengapa dia tidak dia sekalian diaku anak? Dia hanya mengaku yang namanya Hari Mulyono diaku sebagai Joko Widodo. Dan sepertinya dia bermain-main dengan yang kita ungkap kemarin, ada ini sepertinya nama rektor daripada Universitas Gadjah Mada. Waktu itu tahun mungkin sekitar tahun 2014 ya. 2014 ada saudara, ada peran daripada si rektor ini terhadap Joko Widodo. Mungkin semua data-datanya diberikan ya kan. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan Joko Widodo ini mendapatkan formulir seperti form tapi jelek saudara. Dan itu ditulislah namanya jadi Insinyur Joko Widodo. Ini asal mulanya. Dan nama Joko Widodo itu sepertinya diakui oleh orang-orang yang oleh mungkin orang-orang yang berada di dalam manajemen UGM. Ini saudara termasuk adalah wakil rektor dan semua orang tetap sepertinya mereka kompak ya kan mereka kompak. Dia mengatakan bahwa inilah Joko Widodo saudara. Tapi dari murid-murid yang lain itu dia mengatakan bahwa
Joko Widodo tuh bukan itu, nggak ada Joko Widodo di sana, yang ada adalah Hari Mulyono. Lah ini ya akhirnya nih menjadi rame, ya kan menjadi rame, akhirnya muncullah sampai sekarang yang namanya ijazah palsu daripada Joko Widodo. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen dengan masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Kan sudah diterangkan Bambang Tri, yang diijazah Jokowi itu Hari Mulyono. Keren emang Bambang Tri. Benar kata Pak Bambang Tri, ijazah itu asli tapi milik almarhum Hari Mulyono, ini bukan milik Joko Widodo. Apresiasi buat Bapak Bambang Tri. Kalau ia seperti itu, kejiwaan si Jokowi patut diperiksa. Diawali sudah memberi hidayah pada Bambang Tri membongkar ijazah Jokowi. Bila kebenaran, kejujuran, hukum diamputasi, siap-siaplah yang terlibat UGM seangkatan yang memberi kebenaran menerima azab. Ibu Evi keceplosan, itu yang kacamata Hari Mulyono. Iya, kebenaran terungkap dengan sendirinya lewat Ibu Evi, alumnus asli UGM. Jika polisi netral, saya yakin ijazahnya palsu. Bambang Tri itu emang udah benar guys. Betul, mungkin Jokowi perlu diperiksa dokter karena kalau kita lihat seperti tidak ada malunya. Berat untuk Roy CS menang selama Polri. Hakim dulunya pro ke Jokowi. Jika polisi tidak netral, saya yakin ijazah Jokowi dibilang asli. Kita harapkan bapak-bapak dari kepolisian netral dalam kasus ijazah ini agar kedepannya tidak ada lagi yang berani menggunakan ijazah palsu ini. Pantas Jokowi tidak berani munculkan ijazahnya di publik, takut terbongkar senjatanya beliau bagaimana musuh pengkritik bisa dipenjara untuk membungkam, untuk meluluskan kekuasaan keluarga karena masih ada sisa kekuasaannya. Begitu miris almarhum Hari Mulyono, ijazahnya digunakan Jokowi untuk menjadi presiden. Kemudian setelah menjadi penguasa, jabatannya digunakan secara ugal-ugalan untuk membohongi dan menzolimi rakyat. Walaupun terang benderang kepalsuannya, polisi atau hakim atau jaksa tidak akan bergeming karena mereka termasuk ternaknya atau anaknya emas Jokowi. PKI selalu menghalalkan segala cara. Ijazah yang beredar di medsos itu ijazah Hari Mulyono. Fotonya yang diijazah foto Dumatno, bukan foto Jokowi. Semua jadi korban Jokowi. Kenapa UGM pada diam semua? Padahal nama kampusnya sudah diobok-obok. Ada apa ini? Semoga kejahatan terbongkar. Mulyono, ngaku aja daripada kurus kering mikirin kebohonganmu. Nah, Pak Hendra harus menjadi saksi dan kepada Bareskrim Mabes Polri akan mengambil keterangan Pak Hendro. Masa Jokowi kalah sama Obama? Obama dulu dituduh bukan orang asli Amerika. Dia tidak lama langsung tunjukkan salinan akta kelahirannya. Masa Jokowi dituduh ijazahnya palsu? Kok tidak berani menunjukkan? Beda buku Bambang Tri detail dengan jelas. Coba kalau Hari Mulyono masih hidup, mungkin bisa ditanyakan dulu KKN-nya di mana. Bambang Tri emang benar, berarti nggak bohong dia. Maju terus Pak Hendro, suarakan kebenaran dan keadilan. Walaupun banyak yang menyinyir, tetap harus disuarakan demi martabat bangsa Indonesia yang terhormat. Jangan-jangan Harimon dibunuh bro, karena tahu semua rahasia Jokowi. Terima kasih atas pencerahannya. Saya yakin kisah yang disampaikan tidak kaleng-kaleng. Saya mulai sadar bahwa penyakit jiwa tidak hanya seperti orang lain. Hayo dong, Pak Dr. Joko Widodo, jujur dan jangan sampai tambah hina juga di hadapan Tuhan. Ini saksi baru, apakah polisi sudah melakukan penyelidikan mendalam terhadap keterangan Bapak ini? Berani, jujur, hebat. Lama-lama akan terbongkar. Meninggal almarhum Hari Mulyono sangat misterius. Biar bagaimana Jokowi tidak mau berkata jujur. Benar, ijazahnya emang asal dikeluarkan UGM, tapi namanya ditempeli atau diedit nama Jokowi. Gawat, gawat, ini gawat. Betul, berarti wajib dibentuk tim pencari fakta dugaan ijazah palsu agar polemik ini bisa
disudahi tanpa menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat Indonesia. Bapak ini saksi kunci, harusnya dimunculkan di persidangan kelak. Ayo Pak, bongkar kebohongan Mulyono. Memakai produk orang jelas melanggar hukum. Hati-hati kelompok ya, dan tetap kawal penjabat pencuri saat ini sangat tega. Curi harta rakyat sampai triliunan. Ayo hackers, bersatulah. Buktikan kebenaran lewat pengadilan dunia maya, karena pengadilan dunia maya sudah tidak ada. Kasihan almarhum Hari Mulyono. Semakin jelas dan terang benderang, tapi yang mengungkapkan kebenaran biasanya akan dijadikan tersangka. Bapak harus hati-hati, nanti akan masuk pencemaran nama baik dan fitnah. Apakah ada indikasi Hari Mulyono meninggal mendadak karena dibunuh? Menurut saya harusnya istri Hari Mulyono dijadikan saksi kasus ijazah Jokowi. Harus bersaksi pada suarakan kebenaran bahwa Hari Mulyono lah pemegang ijazah aslinya, karena Hari Mulyono juga lulusan UGM tahun 1985 dan sedikit demi sedikit kejahatan Jokowi mulai terbongkar. Usut terus kejahatan Mulyono. Mari kita kirim Al-Fatihah buat almarhum Hari Mulyono, semoga tenang di akhirat, diampuni semua dosa dan diterima di sisi Allah. Kalau banyak partai di Indonesia tidak akan makmur, karena banyak kepentingan dan banyak korupsi untuk membiayai partai dan biaya pemilu yang akan datang, dan seterusnya. Benar, semua harus kembali ke UUD tahun 1045, sebab di UUD tahun 1045 itu menganjurkan musyawarah mufakat melalui badan-badan perwakilan rakyat. Kuncinya adalah di internal partai politik melalui seleksi ketat untuk bisa jadi wakil rakyat. Semoga yang memasukkan dan memanfaatkan jasa Hari Mulyono segera menghadap Yang Maha Kuasa. Kemungkinan yang sangat masuk akal sekali. Apa gak bisa nomor ijazah yang dicek di database UGM yang keluar namanya siapa? Bambang Tri emang top, markotop. Kalau palsu chaos, kalau asli kita dikebulin. Wah, ini parah. Kalau benar harusnya Hari Mulyono dicari sebab kematiannya. Badannya saat giginya terlihat setiap di foto, berarti itu yang asli. Banyak tahu terutama warga Solo, tapi aparat penegak hukum masih menutupi dan enggan memproses hukum. Biarpun rakyat punya bukti kuat dan punya saksi kuat, sekalipun tetap aja rakyat kalah dengan orang yang masih berkuasa di negara ini. Bambang Tri kok bisa tahu ya? Pada suatu saat semuanya akan terbongkar, kebenaran yang akan menang. Bambang Tri sebaiknya jadi rektor UGM. Untuk apa ngaku-ngaku dari lulusan UGM kalau memang tak pernah kuliah di UGM dan bukan lulusan UGM. Dan UGM pun tak perlu bersumpah palsu mati-matian untuk orang bukan lulusan UGM, sehingga jadi malapetaka suatu negara. Mengapa Hari Mulyono kok tidak dijadikan penjabat atau komisaris BUN, tetapi justru orangnya meninggal mendadak, lalu jasanya dipakai Joko Widodo? Apakah Mulyono asli sengaja dihilangkan? Entahlah, kami rakyat menyimak aja ceritanya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kalau tidak terbuka di dunia, pasti terbuka kelak di akhirat. Yang tidak mau jujur berarti menganggap tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan di bawah ini. Mari kita saling bertukar pikiran. Salam NKRI, harga mati.